Jauh di dalam hutan hujan Amerika Tengah, sebuah misteri menanti. Kota-kota yang runtuh ditelan oleh tumbuhan membisikkan kisah peradaban yang hilang. Ini adalah reruntuhan Maya, orang-orang yang membangun masyarakat canggih lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kota-kota megah mereka menjadi sunyi. Hutan menyerbu kembali piramida dan alun-alun mereka. Apa yang terjadi pada bangsa Maya? Kailang na rebuftable solos sekunit kepasit of life suing dalsing ban the clearakis. Peradaban Maya muncul sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka menetap di lingkungan yang menantang. Tanah air bangsa Maya membentang dari Meksiko Tenggara hingga sebagian Belize, Guatemala, El Salvador, dan Honduras. Wilayah ini memiliki hutan hujan yang lebat, iklim yang lembab, dan lahan subur yang terbatas. Namun bangsa Maya beradaptasi. Mereka berkembang. Bangsa Maya adalah ahli pertanian. Mereka mengembangkan teknik canggih untuk bertani di hutan hujan. Mereka membuka lahan kecil dan menggunakan ladang bertingkat untuk bercocok tanam. Jagung, kacang-kacangan, dan labu adalah makanan pokok mereka. Mereka juga membudidayakan kakao, sumber coklat. Dengan persediaan makanan yang stabil, populasi bangsa Maya bertambah. Desa-desa berkembang menjadi kota-kota. Masyarakat yang kompleks mulai terbentuk. Peradaban Maya mencapai puncaknya antara tahun 250 dan 900 Masehi. Periode ini dikenal sebagai periode Maya klasik. Mereka membuat kemajuan luar biasa dalam seni, sains, dan matematika. Bangsa Maya adalah arsitek dan insinyur yang terampil. Mereka membangun piramida, kuil, dan istana yang megah. Struktur-struktur ini dihiasi dengan ukiran dan mural yang rumit. Bangsa Maya mengembangkan sistem penulisan yang kompleks. Sistem penulisan mereka menggunakan hieroglif atau simbol untuk mewakili kata dan bunyi. Mereka mencatat sejarah, kepercayaan, dan pengamatan astronomi mereka dalam teks hieroglif. Bangsa Maya juga unggul dalam matematika. Mereka mengembangkan sistem angka yang canggih. Sistem mereka mencakup konsep nol. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan perhitungan yang rumit dan melacak waktu dengan akurasi yang luar biasa. Pemahaman mereka tentang astronomi sama mengesankannya. Untuk Thomas Fringful sees lupa dan periksi lechi bamis the risk real naturally. Sekitar tahun 800 Masehi, sesuatu terjadi di dunia Maya. Kota-kota yang dulunya berkembang mulai mengalami kemunduran. Proyek-proyek konstruksi besar berhenti. Populasi menyusut. Peradaban Maya berada di ambang kehancuran. Pada tahun 900 Masehi, sebagian besar kota besar Maya telah ditinggalkan. Hutan perlahan-lahan mengambil alih pusat-pusat kota yang dulunya besar. Kemunduran dramatis ini, yang dikenal sebagai keruntuhan Maya klasik, tetap menjadi salah satu misteri paling abadi dalam sejarah. Apa yang menyebabkan peradaban yang dulunya perkasa ini runtuh? Apakah itu bencana mendadak atau kemunduran bertahap? Para ahli telah mengajukan banyak teori. Teori-teori ini berkisar dari bencana lingkungan hingga pergolakan sosial. Bukti menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks dari faktor-faktor yang berkontribusi pada kehancuran bangsa Maya. Mari kita jelajahi beberapa teori yang paling menarik. Bagian 5. Apakah karena iklim? Mengungkap petunjuk lingkungan. Salah satu teori utama berfokus pada peran perubahan iklim. Studi tentang data iklim kuno menunjukkan bahwa wilayah Maya mengalami serangkaian kekeringan parah selama abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Kekeringan ini bertepatan dengan periode kemunduran Maya. Bangsa Maya sangat bergantung pada air hujan untuk pertanian. Kekeringan yang berkepanjangan akan berdampak buruk pada tanaman mereka. Kekurangan pangan dan kelaparan dapat melemahkan peradaban Maya, membuat mereka rentan terhadap ancaman lain. Lebih lanjut, praktik pertanian bangsa Maya mungkin telah memperburuk masalah. Mereka membuka lahan hutan hujan yang luas untuk pertanian. Deforestasi ini dapat mengubah pola curah hujan lokal, berkontribusi pada kondisi yang lebih kering. Runtuhnya bangsa Maya menjadi pengingat nyata akan keterkaitan masyarakat manusia dan lingkungan. Bagian 6. Perselisihan internal dan perang. Apakah bangsa Maya saling berperang? Teori menarik lainnya menunjuk pada perselisihan internal dan perang. Periode Maya klasik ditandai dengan meningkatnya persaingan antara negara kota Maya yang berbeda. Negara kota ini bersaing untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan, dan prestise. Bukti menunjukkan bahwa perang menjadi lebih sering dan intens pada abad-abad menjelang keruntuhan.
Perang yang terus-menerus akan menghabiskan sumber daya, mengganggu perdagangan, dan menggoyahkan masyarakat Maya. Beberapa ahli percaya bahwa fokus bangsa Maya pada perang mungkin telah mengalihkan perhatian dari penanganan masalah mendesak lainnya, seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Perjuangan yang konstan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya dapat melemahkan kemampuan bangsa Maya untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Bagian 7. Terlalu banyak petani, tidak cukup makanan. Hipotesis pertanian. Praktik pertanian bangsa Maya, meskipun canggih, mungkin pada akhirnya terbukti tidak berkelanjutan. Seiring pertumbuhan populasi, mereka membuka lebih banyak lahan untuk pertanian. Deforestasi ini dapat menyebabkan erosi tanah dan penipisan nutrisi, mengurangi hasil pertanian. Bangsa Maya juga sangat bergantung pada beberapa tanaman pokok. Kurangnya keragaman pertanian ini membuat mereka rentan terhadap gagal panen dan kelaparan. Beberapa ahli percaya bahwa bangsa Maya mungkin telah mencapai daya dukung lingkungan mereka. Daya dukung adalah ukuran populasi maksimum yang dapat didukung oleh lingkungan secara berkelanjutan. Ketika suatu populasi melebihi daya dukungnya, hal itu memberi tekanan pada sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dan keruntuhan. Warisan abadi, gema bangsa Maya di dunia modern. Meskipun peradaban mereka runtuh, orang-orang Maya tidak sepenuhnya menghilang. Keturunan bangsa Maya masih tinggal di wilayah tersebut hingga saat ini. Mereka mempertahankan tradisi budaya mereka dan berbicara bahasa Maya. Warisan Maya tetap hidup dalam seni, arsitektur, dan kalender mereka. Pemahaman mereka yang canggih tentang matematika dan astronomi terus memesona para ahli hingga saat ini. Reruntuhan kota-kota mereka yang dulunya besar seperti Tikal, Chichen Itza, dan Palenque sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Situs-situs ini menarik pengunjung dari seluruh dunia. Situs-situs ini menawarkan gambaran tentang kemegahan dan kecanggihan peradaban kuno ini. Kisah bangsa Maya adalah pengingat akan kekuatan dan kecerdikan peradaban manusia. Ini juga merupakan kisah peringan tentang pentingnya keberlanjutan dan potensi konsekuensi ketidakseimbangan sosial dan lingkungan. LiDAR mengintip melalui hutan untuk mengungkap masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, para arkeolog telah menggunakan teknologi revolusioner untuk menjelajahi dunia Maya, LiDAR. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Ini adalah teknologi penginderaan jauh yang menggunakan pulsa laser untuk membuat peta 3 dimensi yang detail dari permukaan bumi. Di hutan hujan yang lebat, seperti yang menutupi banyak situs Maya, LiDAR dapat melihat menembus vegetasi. Ini mengungkapkan struktur dan fitur tersembunyi yang tidak terlihat dari tanah atau udara. Survei LiDAR telah mengubah pemahaman kita tentang peradaban Maya. Survei ini telah mengungkapkan kota-kota, permukiman, dan fitur pertanian yang sebelumnya tidak diketahui. Penemuan-penemuan ini menantang asumsi sebelumnya tentang ukuran, kompleksitas, dan keterhubungan dunia Maya. LiDAR memungkinkan kita untuk mengintip melalui hutan dan menyatukan berbagai keruntuhan yang dispemsens. Bangsa Maya, peradaban misteri abadi. Misteri keruntuhan Maya terus memesona dan menggelitik kita. Meskipun kita telah belajar banyak tentang peradaban mereka, banyak pertanyaan yang tetap tidak terjawab. Apakah perubahan iklim merupakan pendorong utama kemunduran mereka, atau apakah itu kombinasi dari beberapa faktor? Bagaimana orang-orang Maya mengalami dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi? Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kebangkitan dan kejatuhan mereka? Pencarian jawaban terus berlanjut. Para arkeolog, antropolog, sejarawan, dan ilmuwan bekerja sama. Mereka menggunakan teknologi dan teknalitis baru. Mereka mengungkap bukti baru dan menafsirkan kembali data lama. Peradaban Maya yang pernah hilang di telan waktu, perlahan-lahan mengungkap rahasianya. Bangsa Maya dan masa depan kita. Kisah bangsa Maya bukan hanya sejarah kuno. Kisah ini menyimpan pelajaran berharga bagi kita saat ini. Runtuhnya bangsa Maya mengingatkan kita bahwa bahkan peradaban yang paling maju pun rentan terhadap keruntuhan. Ini menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan, kohesi sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan. Dengan mempelajari masa lalu, kita dapat memperoleh wawasan tentang masa kini dan masa depan.
Kisah bangsa Maya menjadi kisah peringatan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan mengatasi keterkaitan yang kompleks dari faktor-faktor lingkungan sosial dan politik yang membentuk nasib peradaban. Ketika kita terus bergulat dengan tantangan global seperti perubahan iklim, penipisan sumber daya, dan ketidaksetaraan sosial, pelajaran dari bangsa Maya menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Dengan memahami kesalahan masa lalu, UN Tafit berusaha menciptakan mesin lebih berkelanjutan dan adil bagi semua.